Etimologis riba berarti jizah tambahan, maksudnya ia tambahan atas modal sedikit maupun banyak, sebagaimana firman Allah, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Dilansir dari The Blanche Keris, bunga adalah biaya yang harus kamu bayar setelah meminjam uang. Tidak hanya itu, kamu juga mendapatkan bunga saat meminjamkan uang. Biasanya, ketika meminjam uang kepada lembaga keuangan sepihak bank, kamu akan dikenakan biaya per bulan dan diwajibkan untuk membayarnya. Sebagai contoh, kamu meminjam uang kepada bank sebesar 15 juta kepada bank dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka kamu harus membayar sebesar 15 juta kali 2% sama dengan 300.000 per bulan. Sebaiknya kamu bisa mendapatkan bunga jika berinvestasi ke lembaga keuangan tertentu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bunga biasanya digunakan oleh bank konvensional. Sistem bunga pada bank konvensional sering kali dianggap riba, yaitu pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank selain pinjaman pokok. Bunga sendiri memiliki berbagai jenis seperti bunga flat, bunga fixed, bunga anuis, bunga efektif dan sebagainya. Semuanya memiliki perhitungan masing-masing saat memajukan kredit pinjaman. Hanya saja bagi hasil memiliki sistem yang lebih berbeda jika dibandingkan dengan bunga. Pasalnya sistem ini dijalankan oleh bank. Bagi hasil sendiri memiliki 3 akad, yaitu mudarab, musyarakat, dan murabah. Hukum riba dan bagi hasil. Dalam konteks syariah, hukum Islam memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Dari Abu Zail Abdudin. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Sedangkan hukum bagi hasil al-mudarab adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama sahabilul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. C. Perbedaan riba dan bagi hasil bagi muamalat. Bunga. 1. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Bagi hasil. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat oleh waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Bunga. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Bagi hasil. Besarnya resiko bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangkan. 3. Bagi hasil. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Kesimpulannya, peninjauan dari berbagai penjelasan yang kami paparkan maka dapat diartikan kesimpulan sebagai berikut.
Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Riba secara bahasa bermakna hijayah tambang, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal bathil. Macam-macam riba yaitu ribayat, riba jahiliyah, riba qardi, riba fadli, dan riba nasi'ah. Di masa sekarang ini banyak ditemukan di bank konvensional. Faktor yang melatar belakangi perbuatan memakan hasil riba yaitu nafsu dunia kepada harta benda, serakah tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang riba dan bagi hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.